Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatifillah, kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam ringkasan dari syarah kitab Tauhid. Kita akan lanjutkan dari bab 1 ya, di mana menjelaskan keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang dapat dihapuskan oleh tauhid, atau bab fadlut tauhid wa ma yukfaru atau yukaffaru bosya ya, yukaffaru minad dzunub. Nah, ambil dalilnya dari surah Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanan mereka dengan kezaliman atau syirik khususnya, mereka itulah orang yang mendapat rasa aman dan mereka lah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi ini menjelaskan bagaimana orang-orang yang beriman yang murni tauhidnya tanpa dicampur adukan antara iman dan juga kezaliman. Di sini zalim itu maksudnya syirik. Maka jaminannya mendapat rasa aman dan petunjuk. Maaf, saya mau bertanya, itu di Cilenyi kemarin asal kita beriman itu karena surga gitu katanya. Ya, masuk surga, tapi kan ada prosesnya dulu. Ya, disiksa dulu. Ya, apakah masuk surga tanpa hisab tanpa azab ya, atau masuk surganya itu Langsungnya dihisab dulu, terus tidak diazab, atau dihisab dan diazab, atau masuk surga sekaligus ya, tanpa hisab dan tanpa azab, atau ya paling banter-banternya itu adalah dia masuk neraka terlebih dahulu ya, terus nanti dibersihkan dosa-dosanya di neraka ya. Digodok dulu, kemudian baru dia masuk surga ya. Nah, itu bisa ya, bisa aja betul asal beriman, hanya tidak cukup beriman gitu sebenarnya. Iya, harus ada implementasi keimanan itu. Karena orang yang katakanlah orang manusia itu tidak akan kuat ya gitu menahan siksa api neraka ya, gitu. Di sana 100 tahun di sini ya katanya, atau 50 tahun. 50.000 tahun. Hah? Khamsina alfasanah, 50.000 tahun. 53 tahun. 50.000. 50.000? Ya, khamsina alfasanah. Di sana sehari. Iya. Masya Allah. Jadi siksaannya itu luar biasa. Sangat berat ya. Iya. Neraka. Tasbiru Allah tasbiru sawaun alaikum ya. Mau bersabar atau tidak bersabar juga di neraka tidak akan tahan, ya sama saja gitu. Harus hati-hati ya. Iya. Kesyirikan itu dosa yang tidak diampuni ya. Iya. Jadi sebenarnya nggak cukup dengan keimanan, harus ada implementasi keimanan untuk masuk surga. Dan jadi pertanyaan besar ketika misalnya dia mengatakan beriman, ya, beriman bagaimana gitu ya, gitu. Yang benar-benar menjadi penghuni surga, ya.
Kalau hanya bilang ya jangankan kita ya, orang yang Islamnya KTP ya, orang yang Islamnya KTP juga ya mengatakan saya beriman. Bahkan ya kalau tentu ya orang-orang kafir juga mengatakan saya beriman ya gitu. Gitu. Orang kafir saya mengatakan orang kafir itu mengatakan saya beriman ya gitu. Terus juga ya orang-orang katakanlah aliran sesat juga mengatakan saya beriman. Jadi imannya seperti bagaimana sebenarnya gitu ya. Kalau mau dikatakan penghuni surga itu harus ada implementasi keimanan ya. Sehingga tidak cukup yang namanya iman saja. Ya, gitu. Ya, kalau mata kan memang sangat hati-hati saya lihat. Kencing aja sampai duduk. Iya. Berdiri gitu. Tapi kan kalau di tempat-tempat umum itu kan pakai gitu ya laki-laki. Iya sih sebenarnya ya itu mah ada masalah itu ya kembali lagi sesuai kebutuhan aja kan, seperti ya WC duduk gitu kan, itu kan untuk penyandang disabilitas ya, yang tidak bisa jongkok gitu ya gitu. Kalaupun misalnya disediakannya WC duduk ya duduk aja gitu, jangan dipaksain jongkok, nanti kan hancur itu. Ada kamar mandi kamar kecil. Artinya itu bukan artinya wah sekarang penilaiannya gitu ya. Jadi menyamai orang-orang kafir gitu ya, WC-nya WC duduk gitu. Enggak kayak gitu juga gitu. Enggak gitu, tujuannya kan beda. Siksa kubur katanya ya yang itu kencing sambil. Betul, cuma bukan sambil sendiri, bukan. Siksa kubur itu bagi orang yang tidak membersihkan kemaluannya setelah berkencing gitu. Ya, setelah buang air. Iya. Soal kencing berdiri kan nggak ada dalilnya, orang yang melarang kencing berdiri nggak ada. Kalau intiza itu pakai batu atau pakai itu apa? Iya. Karena nggak ada air gitu. Istinja. Ya. Cuman begini, memang kencing itu lebih sehatnya adalah dengan jongkok gitu. Dengan jongkok ya, karena lebih cepat keluar air tinjanya itu, air kemihnya itu ya, air kemaluannya gitu, lebih cepat keluar gitu ya gitu. Dan lebih lancar gitu ya. Kalau dengan jongkok ya kencing itu ya gitu. Tapi ketika misalnya ya disediakannya WC yang memang berdiri gitu ya gitu, ya tidak bisa diingkari bahwa di zaman sekarang ini ya kita juga memberikan kesempatan pada orang yang gangguan tidak bisa jongkok gitu ya, dengan WC berdiri ya sah-sah saja gitu. Tapi kalau misalnya disediakannya WC yang seperti itu ya nggak masalah juga. Nabi itu kencing berdiri ketika mengencingi di sampah ya. Sampah itu kan ya kalau dikencing kan ya sambil berdiri gitu. Walaupun ya Nabi ya seringnya kencing ya dengan jongkok ya. Gitu. Dan ya kalaupun mau diambil hukumnya ya tidak haram sebenarnya kencing sambil berdiri gitu ya. Ya tidak menyebabkan azab kubur juga. Ini keras jadi kemana-mana itu ya kencingnya ya. Ya, cuman memang dari segi kesehatan, keamanan itu lebih baik ya sesuai dengan contoh Nabi, diantaranya ya dengan jongkok gitu ya, lebih baiknya gitu ya, lebih baiknya. Karena najisnya kemana-mana. Kalaupun misalnya dengan kencing berdiri ya kan, dengan WC berdiri itu kan justru ada pengamannya kan supaya si airnya itu nggak meluber gitu kan. Ya itu juga nggak masalah, cuman ada sisi kesehatannya ya, sisi lebih baiknya yaitu dengan jongkok ya itu ter air.
panjang bicarakan selain ya. Tada. Kita lanjut lagi kembali ke tauhid. Paling ini nanti beberapa pertemuan ya. Hubungan antara bab ini dan bab kitab tauhid ya. Maksudnya bab yang pertama dengan kitab tauhid ya, apa hubungannya? Nah, setelah pada bab pertama menerangkan kewajiban mengamal tauhid, itu yang pertama yang makhlukul jinna wal insa liya'budun ya. Maka pada bab ini penulis menerangkan keutamaan tauhid, dampak-dampak baik dari tauhid dan hasil-hasil tauhid yang indah, yang diantaranya adalah penghapusan dosa-dosa. Hal ini dilakukan oleh penulis untuk memberikan dorongan dan motivasi kepada tauhid. Babu itu kan secara bahasa kan babun, pintu ya. Hanya di nasab ya, jadi Pak tulisannya nggak jelas nih. Oh iya, babun ya. Tetap babun ya. Babun kan artinya pintu. Secara bahasa adalah tempat masuk. Adapun secara istilah itu adalah nama untuk sekumpulan ilmu ya. Jadi babun itu secara istilahnya ya, ini kan domah ya di marfu, kemudian juga pas awal gitu ya mubtada. Nah, ini adalah untuk menjelaskan bahwa si pintu itu adalah memang tempat terbukanya gitu ya, terbukanya dan tempat adanya ilmu-ilmu gitu. Biasanya di bawahnya terdapat pasal-pasal dan permasalahan-permasalahan. Jadi biasanya kalau permasalahan-permasalahan atau pasal-pasal itu memakai kata babun ya. Kalau di kadang kan ada yang babu gitu ya. Sebenarnya panjang kalau dijelaskan dalam bahasa Arab ya. Babu apa gitu ya gitu kan. Biasanya di apa disandarkan jadi si tanwinya hilang gitu ya. Ada yang itu. Yukfaru atau yukafaru ya bisa dibacanya demikian. Menghapus secara bahasa takfir itu artinya penabiran atau penutupan. Adapun menurut syariat takfir adalah penghapusan dosa-dosa sehingga kembali menjadi tiada. Jadi si dosa itu dihapuskan bagi orang-orang yang bertauhid dan seolah-olah tidak ada dosa. Minad dunubi, dari dosa-dosa, kata min itu maknanya menerangkan, bukan bermakna sebagian. Tapi di sini min itu bisa jadi keseluruhan ya Allah alam. Al-dunub adalah bentuk jamak dari kata al-danbun, yaitu apa al-danbu ya, nggak ada tanwin kalau alif lam. Al-danbu yaitu apa-apa yang berakibat buruk ya. Jadi dosa itu apa-apa yang berakibat buruk. Nah itu. Terus sedikit lagi aja ya. Kita secara harfiah dulu aja. Amanu, orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang membenarkan keimanan. Nah ini orang beriman. Kategorinya itu adalah orang yang membenarkan dengan hati-hati mereka
mengucapkan dengan lisan-lisan mereka, dan beramal dengan anggota badan mereka. Yang puncak dari semua itu adalah tauhid. Jadi keimanan itu harus butuh implementasi, membenarkan keimanan tersebut, yaitu dengan hati, kemudian mengamalkan dengan anggota badan, mengucapkan dengan lisan. Itu orang yang beriman, tidak hanya asal keimanan. Yalbisu imanahum, yalbisu itu mencampur adukan, artinya menodai keimanan mereka, yaitu mencampurkan, ya. Bidulmin, dengan kezaliman, yaitu dengan kesyirikan, ya, maksudnya. Zalim itu secara bahasa meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Karena itu kesyirikan disebut kezaliman, sebab kesyirikan itu adalah meletakkan ibadah bukan pada tempatnya dan memalingkan ibadah tersebut kepada yang tidak berhak akan ibadah itu. Al-amnu, keamanan, ya. Keamanan itu ya tenang, tentram jiwa, ya. Dan kerapihan atau bersihnya jiwa, hilangnya rasa takut. Muhtadun, orang-orang yang mendapat petunjuk, yaitu orang-orang yang mendapat taufik untuk berjalan di atas as-siratal mustaqim di akhirat, ya, termasuk juga di dunia, mendapatkan taufik hidayah untuk bertauhid, ya, dan kokoh di atas as-siratal mustaqim tersebut. Nah, itu nanti kita akan terangkan makna ayatnya dan juga hubungannya, kemudian faedah ayat, ya. Serta ada kisahnya juga sebenarnya, ya. Kita bisa percaya. Saya dulu ya karena nggak tahu ya beli tali melet aww itu sudah ampun. Ya, taubat aja, Pak, taubat. Nah, insya Allah besok kita lanjutkan lagi di pada zuhur, ya. Tadi pagi juga ada Dolim sesat yang kalau dolim sesat kan. Zolim itu ya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, zolim. Ya zolim ya diantaranya, ya kesesatan juga termasuk diantaranya. Kesesatan, kesyirikan, terus juga aniaya juga kan bisa zolim. Nah, besok dilanjutkan lagi, ya. Tadi jam 9 saya agak kendala, ya. Jadi pada zuhur besok juga, ya. Insyaallah. Sekarang Ya. Barakallahu fikum wa afu minkum. Rabbana atina min rahmatika ya Allah. Rabbana atina fid hasanah fil akhirati hasanah. Subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.